Oke. Nah, teman-teman, selamat malam. Kita akan melanjutkan slicing UI-nya. Kali ini kita akan membuat Alice 1, Alice 2, Alice 3, dan Alice 4. Ya, basically ini cuma main list view aja sih. List view sama grid view ya, teman-teman. Oke. Nah, sebelum mulai, saya berasumsi teman-teman sudah mempelajari hal ini ya. Ada requirement-nya ya, teman. Ada requirement-nya untuk teman-teman bisa mengikuti slicing UI ini. Yang pertama, teman-teman belajar dari basic dan Flutter Basic. Bebas belajarnya dari mana aja ya. Mau dari YouTube, mau dari apa? Mau dari FBC atau mau lihat dari Pak Eriko bisa juga ya teman-teman. Silakan belajarnya dari mana aja, itu jadi syarat ya. Yang kedua, teman-teman belajar teman-teman ini ya sudah menginstal Flutter Hyper Extension. Oke, extension ngebut. Itu teman-teman bisa cari di sini, cari aja namanya ngebut. Nah, karena saya akan menggunakan banyak snippet dan hotkey. Oke, jadi ya teman-teman sebaiknya menginstal Flutter Hyper Extension dan mempelajari cara kerjanya kayak gimana ya. Teman sudah menginstal dan paham cara kerja. Oke, yang ketiga, udah sih itu aja ya, dua syaratnya. Sudah paham Dart Basic dan Flutter Basic dan sudah menginstal Flutter Hyper Extension dan paham cara kerjanya. Nah, sebagai pendukung, teman-teman bisa melihat ini ya. Sebagai pendukung, teman-teman bisa melihat apa yang saya ketik di pojok kanan. Oke, jadi nanti kalau saya ketik sesuatu, teman-teman bisa lihat di ini, di pojok kanan. Karena saya akan banyak menggunakan hotkey dan snippet ya, teman-teman. Contohnya apa, Bang? Contohnya kayak gini. Contohnya saya nanti mau bikin kontainer. Nah, itu saya bakal ketik con di sini. Teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Saya ketik con, lalu saya menekan Petruk. saya itu lihat sepertinya bocor nih. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat di pojok kanan tentang apa yang saya ketik. Begitu juga kalau nanti saya menggunakan hotkey, teman-teman bisa juga ketik di sini. Lihat di sini, sorry. Misalnya saya mau bungkus kontainernya dengan padding atau saya punya icon lalu saya pengen bungkus ini dengan padding. Saya akan menekan ALTP. Nah, bisa dilihat di sini ya. Saya menekan ALTP, maka dia akan dibungkus dengan padding. Atau saya mau bikin kontainer lalu saya pengen konversi kontainer ini menjadi sebuah list view. Saya akan menekan Alt Shift H. Alt Shift V, sorry. Nah, dia akan dibungkus dengan list view border. Atau saya pengen convert menjadi list view horizontal. Saya akan menggunakan Alt Shift H. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Atau saya pengen bungkus dengan single child. Saya akan menggunakan Alt Shift J. Gitu ya. Jadi ya, kita akan banyak menggunakan snippet dan hotkey, banyak magicnya di tutorial ini. Jadi sebaiknya teman-teman pahami betul ya tentang hyper extension-nya atau ngebut ya. Nah, itu menjadi syarat ya supaya teman-teman bisa mengikuti tutorial kali ini. Oke, itu aja sih teman-teman. Kita lanjut. Nah, di sini saya menjalankan di versi Windows Desktop. Mari kita adjust supaya enak dilihat ya, teman-teman. Ini saya geser. Sip. Untuk Figma-nya kita geser ke kiri ya. Teman-teman ada yang tahu nggak cara ngilangin ini? Ngilangin window layer-nya? Saya nggak tahu nih. Kalau bisa dihilangin kayaknya oke sih. Coba ya. So pixel grid, so slice, so hide UI. Saya nggak tahu propertinya apa. Oke, kita biarkan saja teman-teman ya. Geser. Mic-nya yang bocor kayaknya. Coba ya, kita mute dulu. Kita mute all dulu kali ya. Kita mute all dulu ya. Saya mute all dulu teman-teman. Nah, suara Ahmad Ivan. Oke. Iya, ada suara toa masjid ya, teman-teman. Belajar cara kerjanya dari mana? Dari dokumentasi ya. Jadi setelah teman-teman belajar Dart Basic dan Flutter Basic di mana aja belajarnya, mau di YouTube silahkan, mau di Udemy atau di BWA itu boleh teman-teman. Saya rasa banyak sekali ya sekarang sumber belajar Dart Basic dan Flutter Basic. Lalu teman-teman install Flutter Hyper Extension dan pahami cara kerjanya. Nah, untuk memahami cara kerjanya, teman-teman bisa lihat di dokumentasinya.
klik icon naganya. Nah, pilih yang ini, yang web documentation. Saya lupa ya, masih aktif atau enggak ya. Kalau nggak salah masih aktif. Oh, ini masih aktif ya. Dia akan membuka web dokumentasinya, teman-teman. Nah, di sini ada hotkey-nya tuh pakai apa aja. Lalu teman-teman bisa lihat juga nih, saya misalnya nanti kalau saya bikin icon, nah saya ketik icon jadinya kayak gini. Saya ketik icon underscore badge jadinya kayak gini. Saya ketik image jadinya kayak gini. Saya ketik apa lagi nih? Saya ketik playstyle jadinya kayak gini. Lalu saya ketik card tile hasilnya seperti ini. Gitu ya teman-teman. Ada banyak. Untuk hotkey-nya teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini ya, bungkus dengan email, bungkus dengan expanded, bungkus dengan kontainer, bungkus dengan center, dan seterusnya. Bisa dilihat di sini. Oke, seperti itu. Oke, good. Kita lanjut, teman-teman. Nah, ini saya geser, ini saya geser ke kiri. Mari kita buat diri kita nyaman. Ini kita geser ke sini. Nah, itu di situ aja. Di sini. Sip. Nah, kita belum punya modulnya ya. Saya zoom out. Oke, kita belum punya modulnya. Jadi mari kita buat modulnya dulu. Di sini saya perlu modul LIS1, LIS2, LIS3, dan LIS4 ya. Jadi kita bikin dulu modulnya. Kita bikin LIS1. Kita bikin sampai 10 sekalian ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita save, lalu kita tekan Alt ya. Dia akan mengenerate modul di folder slicing UI ya. Nah, ini kan baru dashboard 1 sampai 10 ya. Saya save, saya tekan Alt atau teman-teman klik install modul sama aja. Nanti dia akan mengenerate modul LIS1 sampai LIS10. Setelah itu, teman-teman masuk ke main view. Oke, kita lihat dulu menunya ya. Kita lihat menu yang Premade UI. Namanya jangan Premade UI kali ya. Saya sebut aja Slicing UI ya. Oke, Slicing UI. Nah, ini kita buka menunya. Ini kita ganti ya, saya refactoring dulu supaya lebih jelas. Slicing UI, menu list. Oke. Nah, ini kita tambahin lagi ya. Ini kan ada dashboard 1 sampai dashboard 10. Nah, kita tambahin lagi di sini menunya. LIS1, LIS1 view. LIS1, LIS1 view. Nah, gini ya, LIS1 view. Lalu kita bikin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita bikin sampai 10 ya. Bisa langsung nggak ya? Coba ya. Nggak bisa langsung. Kan beda ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuman 8. 1, 2. Kebanyakan. Oh, sorry. Saya salah edit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, lalu kita view-nya kita ubah ya. Halamannya kita ubah. LIS1, yang ini LIS2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita save. Kita hot restart dulu. Oke, kita hot restart. Tidak terjadi apa-apa. Kita hot restart lagi coba. Nah, ini kadang-kadang trouble ya. Kadang-kadang trouble, teman. Ya, tidak terjadi apa-apa. Kita lihat ada masalah apa. Oh, ini. Setup basicnya dihapus. Ada error di core.dat-nya. Oke. Nah, sudah tampil ya. LIS1 sampai LIS10. Nah, yang akan kita kerjakan pertama adalah LIS1. Nah, yang ini ya, teman-teman. Mari kita mulai untuk LIS1. LIS1 simple, ada title yang dia itu title-nya ke tengah ya. Nah, kalau pengen dibikin ke tengah, teman-teman tinggal pakai center title, dibikin true. Untuk title-nya kita pakai kolom. Kita kasih kolom, lalu teman-teman bikin teks B16 dan teks 12. Yang ini kita isi dengan 13 4K items.
Yang atasnya kita isi dengan shoes. Save. Nah, jadinya kayak gini. Oke. Lanjut ke bagian bawahnya. Nah, ini kalau kita lihat dia nggak ada ini ya. Nggak ada garis elevationnya, teman-teman. Kalau pengen dihilangin boleh silakan. Oke, kalau mau dihilangin silakan. Tapi di sini saya tidak mau hilangkan, kita biarkan aja, teman-teman. Kita lanjut ke bagian bawahnya. Di situ ada sebuah tombol ya, tombol sort by sama tombol filter. Nah, ini kalau nggak salah sudah ada snippetnya. Namanya button row ya. Coba ya. Saya lupa, kayaknya button row icon sih. Ya, udah ada snippetnya. Namanya button row icon. Tapi kalau teman-teman mau bikin dari awal, bisa juga teman-teman bikin button, child-nya diganti sama row dan ditambahkan teks dan icon. Sesimpel itu. Oke. Nah, tapi di sini saya menggunakan snippet aja, namanya button row icon. Nah, tulisannya kita ganti jadi sort by. Sort by. Oke. Nah, kita kan butuh dua ya, sort by sama filter. Kita bikin row pastinya. Nah, ini sized box-nya diganti ya, jadi expanded. Kita save. Oh, sized box-nya tetap dipakai. Sorry, karena kita membutuhkan tinggi ya. Sized box-nya dibungkus dengan expanded. Lalu kita copy kodenya. Tempel di bawah. Tinggal diganti jadi filter ya. Kasih jarak. Kasih jarak 8 aja coba. Nah, jadi ya teman-teman, sort by dan filter boleh dikasih padding 20. Gitu. Oke. Untuk bagian sini isinya ini gampang ya. Ini pakai grid aja, teman. Nah, bikinnya di mana? Hati-hati. Bikinnya itu di setelah row ya. Kasih jarak dulu 8 aja. Teman-teman bikin grid 2. Kayak gini. Oke. Lalu teman-teman di sini kita tambahkan gambar dulu ya. Ya, tambahkan gambar dulu. Ini gambarnya full sih. Kalau ini maksudnya gambar ya. Ini ikonnya salah. Ini seharusnya gambar nih maksudnya, bukan keranjang belanja sih. Nah, ini maksudnya gambar. Gambar nih. Oke, saya perbaiki satu aja. Nah, ini maksudnya gambar ya, teman-teman. Jadi, itemnya itu berupa gambar. Oke. Nah, di dalam gambarnya itu ada icon. Saya kecilin. Nah, dalam gambarnya itu ada icon ini ya, icon favorit. Seperti itu. Nah, cara bikinnya gimana? Cara bikinnya, teman-teman bikin kontainer dulu, dikasih decoration, ditambahin decoration image. Oke, nah jadi seperti ini. Kasih jarak 8 aja. Lalu teman-teman kasih radius ya. Radiusnya 8. Nah, cukup 8. Good. Setelah itu, ini kan agak tinggi ya ukuran gambar. Teman-teman naikin aspek rasionya. Jadi 1,4 per 1,0. Sorry, kebalik ya. 1,0 per 1,4. Nah, berarti tingginya itu adalah 1,4 kali lipat daripada lebar. Nah, setelah itu kita masukkan stack ya. Nah, kenapa di sini butuh stack? Karena ya saling menumpuk ya. Lagi-lagi kalau ngelihat layout yang saling menumpuk, teman-teman boleh menggunakan stack. Nah, tapi itu bukan satu-satunya opsi ya, teman-teman. Kenyataannya ada banyak sekali opsi yang bisa teman-teman gunakan. Oke, tapi di sini saya menggunakan stack. Kita kasih circle icon. Kita atur dia supaya di pojok kanan pakai position nih. Kanannya 8, topnya 8, save. Radiusnya kecil ini. 20 aja. Sorry, 16 aja. 16 aja, teman-teman. Nah, iconnya boleh dibikin 16. Gitu. Jadi ya, untuk icon favoritnya. Lalu untuk teksnya, ini teman-teman bisa pakai kolom sebenarnya. Kolom, saya bikin teksnya dulu, teks B16. Lalu saya bikin teks 12, teks B16 lagi. Save. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kita bikin warnanya putih aja ya, teman-teman. Kita bikin putih. Putih, putih. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini kan gambarnya ini bisa aja warnanya itu warna putih, teman-teman ya. Jadi kalau nanti backgroundnya putih ya teks kita nggak kelihatan. Ya kan? Makanya itu kita perlu nambahin satu layer lagi supaya nanti kalau backgroundnya putih itu dia nggak apa ya, nggak bikin teks kita tuh hilang, teman-teman. Nah, caranya gini.
Oke, tambahin kontainer, lebar sama tingginya dibuang. Kasih hitam warnanya, kasih opacity. Opacity-nya 0,5 misalnya. Nah, atau 0,3 boleh. Nah, oke, kayak gitu ya. Ini kalau teman-teman lihat ujungnya ini tembus ya. Tembus keluar. Supaya nggak tembus, teman-teman kasih klip di sini. Di kontainernya ya. Di kontainernya atau di kontainernya ya. Teman-teman kasih klip anti alias. Nah, supaya tadi si kotaknya itu nggak keluar, teman-teman. Jadi kita kasih klip anti alias. Next, di sini kita pengen dia ada di bawah. Oke, gimana caranya? Kita bisa pakai main end. Nah, dia ada di bawah. Tapi sebelum itu saya kasih padding dulu. Paddingnya 8 kayaknya oke. 8 oke. Nah, kita pengen bikin dia ke tengah, teman-teman. Berarti pakainya cross center ya? Salah, main center. Supaya dia ke tengah, oke. Nah, ini gimana nih? Saya pengen kasih kontainer dulu, saya pengen dikasih warna dulu. Saya pengen tahu di mana saya lagi edit teksnya sekarang gitu ya. Nah, ternyata kontainernya itu ukuran cuma segini. Makanya kalau tadi kalau saya kasih cross center ya dia tetap di situ. Oke. Jadi solusinya kita kita lebarin si kontainernya. Nah, sehingga dia akan ke tengah. Karena kalau nggak saya lebarin, nah dia mojok tuh teman-teman. Oke. Jadi kalau teman-teman nanti dapat kasus seperti ini, supaya nggak bingung apa yang terjadi di sana, teman-teman boleh bungkus si kolomnya dengan kontainer lalu dikasih warna. Nah, jadi teman-teman tahu, oh ternyata si kolomnya ini butuh dibungkus dengan widget yang memiliki lebar full supaya si teks yang ini ke tengah. Seperti itu ya. Nah, kalau udah ya udah buang warnanya. Kelar. Oke, sesimpel itu. Next. Nah, di sini kita butuh data produknya, tapi sebelum itu di sini ada tombol sell. Ya, ada tombol sell ya, teman-teman. Saya perbaiki dulu. Nah, ada tombol sell di sana ya. Tapi untuk indeks yang indeks 2 doang, indeks 1 doang. Oke, boleh sekalian kita tambahin ya. Untuk tombol sell sama seperti ini ya. Sama seperti kita nambahin icon favorit, bedanya left-nya. Nah, dia pakai left. Kalau yang tadi kan pakai right ya. Sini kita pakai left. Lalu kita ganti dengan card ya. Ya, bisa pakai card ya. Kasih card, kasih chart, kasih teks, tulisannya sell. Nah, kita kasih padding deh. Bungkus dengan padding terlalu banyak, 4 aja. Oke, sebenarnya bagusnya simetrik sih. Simetrik kita kasih HZ 6, vertikalnya kita kasih 4 aja. Nah, atau 8 ya. 8 sama 4. Nah, teksnya kecilin teman-teman ya. Kita kasih 10 aja. Gitu ya. Jadi tombol badge untuk cell-nya ya. Nah, ini kita tampilkan kalau indeksnya 1 aja ya. Atau kalau mau di setting berdasarkan nilai property map-nya juga bisa. Nah, tapi sebelum itu kita hubungkan dulu ya grid-nya dengan sebuah list. Di sini saya pakai dummy aja, ketik dummy produk. Oke. Lalu kita balik ke view, kita konsumsi list yang kita buat. Di sini ada foto, product name, price, kategori, dan description. Kita konsumsi listnya. Kita ambil itemnya di sini. Oke. Nah, tampilkan fotonya. Lalu kita tampilkan product name-nya. Yang ini saya isi dengan kategori ya. Yang ini saya isi dengan harga. Nah, gitu. Kalau masih nggak kelihatan si teks ininya, teman-teman boleh pertimbangkan untuk menambah ya warna hitamnya tuh. Kita bikin dia tambah gelap. Di mana tadi ya? Di mana tadi? Tadi warna hitamnya itu ada di, nah di sini ya. Nah, boleh dipertimbangkan untuk dibikin lebih gelap teman-teman. Atau alternatif lainnya, bisa juga pakai gradien nih. Nih kayak gini.
Gradien, teman-teman kasih gradien. Ini disetting dari bottom left ke top center. Sorry, dari bottom center ke top center. Oke, dimulai dari hitam. Nah, diakhiri dengan hitam juga. Hitam 32. Hitam berapa ya? Black. Black 12 ya. Nah, ini black berapa? Black 87, 54, 45, 38, ada 12, ada 26, 12. Nah, boleh pertimbangkan pakai gradien. Pakai gradien juga bisa ya, teman-teman. Silakan pakai background color, dikasih opacity bisa, atau pakai gradien, itu juga bisa ya. Kalau pengen lebih cerah lagi, dihapus nih 87-nya. Nah, lebih cerah ya teman-teman. Kayak gitu sih triknya. Oke, kita balik lagi, kita buka, dan ya gambarnya ada ini, ada yang nggak kebuka ya teman-teman. Nah, ini masalah ini aja sih. Kadang-kadang gambarnya memang agak lama munculnya ya. Oke, ini untuk yang Alice 1. Kelar ya teman-teman. Jaraknya kayaknya masih terlalu rapat ya. Kalau pengen agak jauh ditambahin aja jadi 12. Boleh, silahkan. Tapi di sini saya mau pakai 8 aja nih. Kayaknya rapat masih oke ya teman-teman. Lanjut ke Alice 2. Nah, Alice 2 ini bisa menggunakan list view ya, bikin seperti ini. Nah, tapi sebelum ke sana kita lihat yang hidden-nya. Hidden-nya sama ya dengan yang Alice 1. Jadi boleh kita copy teman-teman. Tidak perlu ditulis ulang. Nah, kita buka Alice 2. Tulisannya jackets 81 item. Kita bikin 89 aja. Oke, jadi kita samain aja atasnya, hidden-nya teman-teman. Lanjut ke isinya. Nah, ini bisa pakai list view, pakai pakai grid view juga bisa aja sih teman-teman ya. Dengan grid view dengan satu kolom ya bisa juga. Tapi di sini saya akan menggunakan list view aja. Nah, kita bikin, kita kasih padding dulu ya. Kita kasih padding dulu, atau mau langsung list view juga bisa ya teman-teman ya. Silakan kalau mau langsung list view berarti langsung di body kayak gini ya. List builder. Nah, kita kasih padding P20. Nah, lalu kita konsumsi listnya ya. Mau bikin UI-nya dulu atau kita konsumsi listnya langsung? Bikin UI-nya tuh bikin UI-nya dulu aja ya. Nah, ini untuk itemnya, oke, kita perlu menggunakan ConImage, container with image ya. Kita pakai ConImage, teman-teman. Oke, tingginya kita bikin jadi 320 boleh. Nah, atau mau disesuaikan silakan nih, misalnya 240. Dan teman-teman kasih jarak ke bawah. Kasih jarak aja 12 ya. Nah, gini, nanti tekniknya supaya teksnya kelihatan sama seperti yang tadi kita buat di Alice 1 ya. Mungkin kita lihat lagi Alice 1. Nah, tekniknya kita menggunakan kontainer yang berwarna gelap ini. Oke, kalau pengen sama warnanya ya udah kita copy aja. Kita copy, kita lihat ke Alice 2, kontainernya kita kasih stack nih. Tuh, ya. Jadi nanti kalau teman-teman nambahin teks ya kelihatan. Seperti itu. Untuk teksnya kalau mau disamain bisa juga dengan yang tadi ya teman-teman. Kita bikin kolom dulu. Teks B16, teks 12, teks B16, save, warnanya putih, warnanya putih, warnanya putih, CWH ya. Warnanya putih, kolomnya dibungkus dengan kontainer, kasih lebar full. Oke, boleh kita kasih padding, paddingnya 8 aja. Sip, kita bikin dia ke bawah pakai main end. Gitu. Oke, mudah ya teman-teman. Lalu di ini supaya nampil di pojok kanan itu kita pakai yang namanya circle icon nih. Nah, masih di dalam stack ya. Masih dalam stack. Kita buat circle icon lalu kita atur posisinya di pojok kanan atas. Kanannya 8, topnya 8. Save.
Iconnya diganti jadi more, oris. Oke, warnanya mau diganti blue gray boleh. Saya pakai blue gray aja ya. Blue gray 900. Radiusnya kita kecilin jadi 16. Iconnya juga jadi 16. Save. Nah, kelar teman-teman. Untuk selnya sama ya, kayak yang tadi. Kita bikin card, kita kasih chart, kita kasih teks, kita kasih tulisan sel, kita kasih style, kita kasih font size 10. Lalu kita kasih padding, paddingnya kasih yang simetrik, horizontalnya tadi pakai 8 sama 4 ya. Benar nggak 8 sama 4? Kita lihat teman-teman, sel. Nah, tadi pakai 8 sama 4 ya. Horizontalnya 8, vertikalnya 4. Oke. HZ 8 sama VR 4. Gitu. Lalu kita atur posisinya pakai position. Sebenarnya nggak pakai position juga bisa loh. Teman-teman bisa pakai margin. Jadi ada banyak cara sebenarnya ya teman-teman ya. Bisa juga pakai margin. Nah tapi di sini saya pakai position aja supaya saya lebih konsisten ya menuliskan kodenya. Karena di sini di bawah kita sudah pakai position. Oke, sudah jadi seperti ini. Kita lihat lagi apa yang kurang. Kayaknya ini kurang jarak sih. Di sini kita kasih jarak aja 6. Coba. Nah, kasih jarak 6. Yang ini kita kasih jarak 4 aja. Nah, yang title-nya kita gedein ya, jadi 18. Oke, yang teks yang ketiga ini yang untuk harga itu kita bungkus dengan row teman-teman. Nah, untuk membungkus dengan row bisa pakai Alt Shift R. Nah, dia akan dibungkus dengan row. Itu juga salah satu trik ya menggunakan hotkey. Jadi kalau teman-teman pengen bungkus teksnya, bungkus aja sama row. Tekan Alt Shift R, kelar ya. Startnya saya matiin. Nah, ini bikin ke tengah kita pakai main center supaya dia ada di tengah. Lalu kita copy teksnya. Saya kasih jarak 8. Switch. Nah, save. Nah, jadi ya teman-teman, yang kanan kita nggak bikin bold. Nah, kita biarkan tipis warnanya. Lalu kita bikin listnya. Ada yang kelupaan. Ini garis hitamnya keluar. Kita pakai klik anti alias ya di sini. Oke. Nah, lalu kita bikin listnya. Kali ini saya pakai dummy furniture list. Kita balik lagi teman-teman. Nah, kita konsumsi listnya ya. Mana listnya? Listnya yang ini ya. CL, products, blank. Nah, ini kita ambil itemnya, CL, products, index, tampilkan fotonya, item foto, di sini item product name, sini item kategori ya, dan item price. Save, konstannya dihapus. Oke. Nah, ini karena ini ya, karena price-nya. Price-nya itu number teman-teman, jadi harus kita bungkus dengan string seperti ini. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, itu ada harga ini ya, harga diskonnya. Kalau pengen ditambahin boleh juga nih. Kita tambahin namanya diskon price atau kalau malas ngetik ya. Kalau malas ngetik teman-teman, pakai aja ChatGPT ini. Saya kan malas ngetik nih ceritanya ya. Kita buka ChatGPT, tambahkan kolom, tambahkan field diskon price. Nah, kita minta ChatGPT untuk menambahkan diskon price ya. Nah, dia mana nih? Nggak ditambahin sama dia. Kok nggak ditambahin tuh sama ChatGPT ini? Salah. Tambahkan kolom apa ya? Key diskon price. Bukan itu, bro. Tambahkan key diskon price pada setiap item di list ini. Ya, mudah-mudahan paham ya GPT-nya. Tadi siang sih paham ya teman-teman. Ini kenapa nggak paham nih dia? Aduh, bukan tambahkan key, tambahkan field. Contoh 300. Nah, mudah-mudahan doi paham ya.
Masih nggak paham nih dia. Kacau nih, kacau. Oke, dia nggak paham nih ChatGPT-nya. Coba saya ulang. Hmm? Kenapa nih ChatGPT ini? Tadi siang bisa ya, teman-teman ya. Lagi nggak bisa nih dia. Oke, ChatGPT. Mari kita skip dulu ChatGPT-nya. Lagi nggak bisa nih. Lagi ngaco ya. Saya nggak tahu nih kenapa nggak bisa. Tadi siang masih bisa ya. Kita tambahkan field discount price 100, ini jadi 250, ini jadi 3,5, ini jadi 60 ya. Ini jadi 30, ini jadi 120, yang ini kita ubah jadi 210, yang ini jadi 130, yang ini kita ubah menjadi 30. Save, kita hot restart dulu ya teman-teman. Oke, kita buka Alice 2. Nah, ya, sudah tuh teman-teman. Jadinya seperti ini. Ini ada yang kurang nggak ya? Ada yang kurang kayaknya sih. Ini warnanya mungkin ya. Nah, ini warnanya kalau pengen lebih menarik lagi, si tulisan selnya, saya sih prefer dikasih warna gelap sih ini. Colors blue gray 900, lalu teksnya dibikin putih. Nah, ini kelihatan lebih menarik sih daripada kayak gitu. Gitu ya, tuh, terlihat lebih menarik. Kita gedein jadi 12. Nah, gitu teman-teman. Atau warnanya mau dikasih hijau juga boleh. Hijau juga boleh sebagai penanda kalau dia itu lagi diskon. Atau merah juga boleh. Red 600 misalnya. Nah, itu juga oke teman-teman ya. Nah, boleh nih kita pakai warna yang sama untuk sel yang di Elis 1 ya. Elis 1, kita lihat Elis 1. Nah, kita implementasikan warna yang sama ya untuk Elis 1. Nah, jadinya kayak gitu. Dan oh ya, dan kalau teman-teman pengen, ini kan selnya muncul semua ya. Nah, kalau pengen selnya itu muncul hanya di produk yang lagi diskon, teman-teman tambahkan filter lagi satu lagi di sini. Sel. Eh, misalnya flash sale ya, flash sale true. Nah, tambahkan field ini flash sale true. Begitu juga dengan di Alice 2 ya. Teman-teman tambahkan flash sale true. Nah, nanti di view-nya kasih if teman-teman. If item flash sale sama dengan true. Nah, kalau nilainya true, maka dia akan tampil. Oke. Nah, begitu juga di Alice 2. Kita kasih if kayak gini. Nah, kita hot restart. Kita buka Alice 2. Nah, muncul ya. Tuh. Selnya hanya muncul ya di sini doang, teman-teman. Begitu juga dengan di Alice 1. Nah, dia hanya muncul di DEX kedua. Seperti itu. Oke. Ini untuk Alice 2. Sepertinya sudah ya. Apa yang kurang? Kurang currency-nya doang. Currency-nya kalau pengen ditampilin, tinggal tampilin aja. Pakai /$ ya. Nah, gitu. Di Alice 1 butuh currency juga, pengen ditampilin boleh juga. Pakai /$. Nah, gitu ya. Oke, good. Lanjut ke Alice 3, teman-teman. Nah, Alice 3 seperti ini bentuknya. Oke. Ini lagi-lagi ini gambar. Ini gambar, teman-teman. Ini ikonnya salah. Oke. Nah, ini tuh gambar sih maksudnya, bukan icon chart, teman-teman ya. Nah, ini untuk bikin yang Alice 3, kita buka dulu halamannya. Alice 3 ini. Nah, ini saya prefer saya hapus saja apanya. Tapi kalau dihapus nggak usah kita hapus lah ya. Nggak usah kita hapus abalnya. Di bodinya kita tambahin padding 20, kita bikin teks B 20. Tulisannya adalah polo shorts. Nah, hasilnya seperti itu. Kasih jarak lagi teman-teman. Kasih jarak 8 aja boleh.
Kita bikin teks 14, 617 items. Nah, kayak gitu. Nah, ini kita kasih cross ya. Jangan lupa supaya dia rata kiri. Nah, lalu kita kasih jarak lagi 8. Kita bikin row. Kita bikin button row ya. Nah, button row icon. Hapus konstannya, save. Oke, tulisannya sort by sama filter ya. Oke, bungkus dengan expanded. Nah, ini tulisannya adalah sort by. Oke, dan satu lagi kita bikin SV8 aja. Tulisannya adalah filters. Filter aja ya. Nah, gitu teman-teman. Iconnya belum kita ubah nih. Yang sort by, iconnya belum kita ubah. Kita ganti jadi sort. Nah, gitu ya. Kayaknya yang di LS1 belum kita ubah aja gitu. Kita ubah ya sekalian teman-teman ya. Lupa diubah. Nah, kita ubah jadi sort. Oke. Sudah jadi kayak gini. Nah, ini kalau pengen dikasih jarak agak jauh lagi boleh sih. Saya kasih jarak 20 aja ya. Nah, supaya tidak terlalu mepet. Nah, lalu di bawahnya saya kasih jarak 8. Salah. Di sini ya, setelah row ya, teman-teman. Setelah row saya kasih jarak 8 di sini. Lalu kita bikin di situ bikin ini ya. Bikin list builder. Nah, ini bebas ya, teman-teman mau bikin list buildernya dulu silakan. Atau bisa juga kayak gini. Saya tunjukkan cara yang berbeda ya. Tadi kan saya pakai list builder seperti ini. Nah, ada cara lagi yang berbeda, yaitu menggunakan hotkey. Teman-teman intinya bikin dulu desainnya, itu pakai apa tuh? Misalnya pakai card ya. Saya coba pakai card. Saya isi dengan row. Oke, saya isi dengan pony match. Itu gambar. Ya, ini gambar tapi di kiri sih. Ya, ini agak membingungkan nih maksudnya. Ini tuh gambar ya. Mungkin saya perbaiki sedikit ya. Nah, ini tuh maksudnya gambar. Nah, ada gambar tapi di kiri, teman-teman. Oke, maksudnya itu, teman-teman ya. Save. Kita bikin gambar, lebarnya kita bikin jadi 160 dulu coba. Nah, terlalu besar, kita bikin jadi 64. Oke, kurang. Kurang. Kita bikin 64, 64 itu 72 ya. Kita bikin 72 coba. Nah, kita pakai 72 aja atau 96 boleh juga. Iya, 96. Kita kasih 96 dulu. Tapi kalau saya bikin 96, agak ini sih. Agak mepet nanti sama teksnya. Teksnya kan bisa panjang. Mungkin kita bikin, oh kita juga belum punya padding. Kita kasih padding dulu ya. Nah, kita kasih padding. Good. Lalu kita kasih jarak dulu di sini. 12. Kita bikin kolom. Kolomnya jangan lupa dibungkus dengan expanded ya. Kita bikin kolom yang dibungkus dengan expanded. Karena nanti ini akan diisi dengan teks. Nah, jangan lupa dikasih cross start juga. Kita bikin teks B16. Teks 12. Lalu kita bikin row. Children, kita bikin teks B16. Teks 16. Teks B16 sama teks 16. Kasih jarak 8 aja. Save. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lihat dulu, ini kayaknya 14 saja ya si harganya. Kita kecilin jadi 14. Lalu di bagian paling kanan, setelah expanded, itu kita bikin circle icon. Diganti jadi more forest. Nah, warnanya boleh pakai blue gray, silahkan. Blue gray 900. Dikecilin jadi ND16 dan SZ16 ya. Ya. Nah, ini nggak kelihatan ya, teman-teman. Ini jadi nggak kelihatan karena ya circle avatarnya itu warnanya putih, teman-teman ya. Jadi ya nggak kelihatan. Atau mau langsung icon juga boleh. Nah, tapi ya saya prefer pakai circle avatar sih. Oke, nah tapi nggak kelihatan nih. Nah, ini solusinya gimana? Solusinya bebas, mau backgroundnya diganti juga boleh supaya kelihatan.
Tapi kayaknya lebih oke warnanya ini, warnanya putih aja. Oke. Nah, kalau pengen putih berarti si backgroundnya ini kita bikin pakai blue gray aja ya. Nah, ikonnya kita bikin jadi putih. Nah, gitu ya. Terlihat lebih baik. Oke, terlihat lebih baik. Lanjut, untuk gambarnya saya pengen kecilin radiusnya jadi 8 aja. Ya, 8 sepertinya better. Untuk jaraknya kita kasih 8 aja nih. Jangan terlalu jauh. Oke. Nah, setelah itu, nah kita kan pengen konversi ini menjadi list view. Ya, tadi kan yang sebelumnya saya contohkan, kita bikin list builder-nya dulu, baru kita isi ya item. Nah, kali ini kita bikin itemnya dulu. Lalu kita convert ke list view builder. Caranya tekan Alt Shift V. Oke, tekan Alt Shift V. Nanti dia akan membungkus card-nya dengan list view builder. Sesimpel itu, teman-teman. Oke. Dan dilihat lagi layout-nya. Kalau teman-teman atasnya pakai single child, si list view-nya itu harus pakai string wrap. Oke, tapi kalau pengen dibuang bisa juga. Kalau dibuang, single child-nya kita buang. Kita buang. Nah, si list view-nya bisa teman-teman bungkus dengan expanded. String wrap-nya dibuang. Nah, jadinya kayak gini. Bisa juga kayak gini ya. Bang, ini kok ke atas gitu ya. Tembus ke atas. Itu karena clip node. Clip node-nya dihapus saja. Nah, aman ya. Kayak gitu, teman-teman. Sekarang kita bikin listnya dulu. Dummy product list. Saya pakai produk aja. Kita balik lagi ke view. Mungkin saya back dulu ya. Saya back dulu. Kita buka lagi. Kita konsumsi listnya. Products, index. Tampilkan avatar ya. Avatar bukan ya. Foto. Tampilkan foto. Kita tampilkan produk name. Tampilkan harga. Bukan harga ya. Kategori dulu. Kategori. Which kategori. Lalu kita tampilkan juga di situ ada harga ya. Nah, save. Hapus dulu konstannya, lalu kita save. Oke. Kita save dan jadinya ya seperti ini. Yang atasnya belum. Saya kasih price. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini ada yang diskon, ada yang enggak ya. Di sini. Kalau pengen dibikin jadi dua gini, ya kita pakai model kayak yang LS2 tadi ya, teman-teman ya. Jadi listnya dikasih flash sale sama dengan true. Nah, kita copy aja. Kita copy, kita pindahkan ke list 3, listnya. Oke, kita balik ke view-nya. Kita hot restart dulu. Oke, kita buka list 3. Nah, lalu yang mana ya tadi? Itu kan ada diskon price ya. Nah, diskon price-nya teman-teman tampilkan. Diskon price-nya yang kanan nih malah ya. Nah, gitu. Jaraknya kayaknya kejauhan ya kalau di sini. Mungkin kita pakai 4 aja. Dan kasih jarak ya, tinggi. Nah, tingginya 4 aja. Ya, supaya tidak terlalu mepet. Yang atas juga kita kasih jarak 4 aja. Sip. Sip. Lalu, nah teksnya ini hati-hati ya. Bisa terjadi overflow, teman-teman. Nah, cara ngetesnya, tambahin aja teksnya nih panjang. Buktikan kalau itu tuh bisa overflow. Nah, tidak overflow ya. Nah, ini kenapa nggak overflow? Karena ya kita sudah bungkus dia dengan expanded. Nah, kadang-kadang gini nih teman-teman. Kadang-kadang kalau kepanjangan ini nggak enak juga ya. Teman-teman bisa atur max length. Misalnya maksimal barisnya cuma 2. Nah, bisa juga. Atau maksimal barisnya cuma 1. Nah, lalu teman-teman kasih text overflow, ellipsis. Nah, itu juga bisa ya. Jadi tergantung yang mau teman-teman capai itu seperti apa. Mau dia boleh 2 baris, atau teman-teman cuma ngebolehin dia 1 baris. Tapi kalau misalnya melebihi batas, kita kasih yang namanya ellipsis. Jadinya seperti ini. Silahkan. Save. Nah, di tulisannya kurang kecil ya. Kita kecilin lagi ya. 12 saja. Sorry, price-nya maksud saya. Price-nya kurang kecil. Nah, kita kecilin lagi. Good. Nah,
Kita lihat lagi gambarnya kurang gede. Kita gedein lagi ya teman-teman ya. 72, 72. Nah, jadinya gini ya teman-teman. Selesai untuk Elis 3. Kurang currency. Sekalian currency-nya kita tambahin. Nah, kelar teman-teman. Lupa ya. Saya lupa nambahin ini, nambahin if yang tadi. If item flash sale. Terus. Nah, kalau flash sale baru nanti tampil di sini. Nah, yang ini flash sale ya. Nah, ini kayaknya sih kebalik ya, teman-teman. Ini gimana nih? Saya bikin gini aja deh, yang harga aslinya kita taruh di kiri ya. Harga diskonnya kita taruh di kanan. Tapi kalau pengen dibikin kayak gini, um, agak bingung sih. Agak bingung ya. Kita balikin lagi coba. Harga aslinya saya kecilin 10. Nah, kita kecilin jadi 10 kurang ya. Yang ini atau yang ini jadi 14, yang ini jadi 12. Nah, kayak gini ya oke lah ya. Oke ya. Mari kita bikin dia jadi seperti ini, teman-teman. Yang muncul di kiri itu seharusnya price. Nah, ini agak agak membingungkan nih logiknya. Jadi kalau nggak ada diskon, dia kan idenya kita pengen tampilin harga aslinya ya di kiri. Nah, tapi kalau saya tampilkan diskon price-nya, ini kan yang muncul harga diskon semua ya. Nah, gimana nih caranya? Nah, ini bisa pakai if sih sebenarnya. Jadi kalau if item flash sale sama dengan false, sama dengan true. Kalau true, nah kalau true kita tampilkan diskon price. Nah, bisa seperti ini. Tapi kalau enggak true, selain dari true ya, tidak sama dengan true, kita tampilkan harga yang tidak diskon. Nah, bisa kayak gini. Oke, nih 500 ya, kita lihat. Nah, yang ditampilkan adalah yang price. Tapi kalau dia lagi diskon, seperti yang item index 2, tuh, yang ditampil di sini adalah diskon price. Yang kanan adalah price. Seperti itu. Oke. Saya rasa cukup yang Elis 3. Kita lanjut ke Elis 4. Nah, Elis 4 ini mirip dengan Elis 3 ya. Nah, ini mirip sama Elis 3, teman-teman. Bagian atasnya ya. Kita copy aja. Tidak perlu menulis sesuatu yang sudah kita buat berulang kali, teman-teman. Nah, saya copy aja di sini ke Elis 3 ya. Kita copy ke Elis 4, sorry. Nah, ini tulisannya adalah search. Dan dia tidak ada jumlah itemnya ya. Ya, dia nggak ada jumlah itemnya nih. Nah, ini jangan lupa pakai cross start dulu. Paddingnya kita bikin jadi 20 aja. Sip. Seperti ini. Nah, di sini nggak ada jumlah itemnya, tapi kayaknya bagus sih. Kita tampilin jumlah itemnya. Mungkin kita tampilkan aja 3.200 items. Oke. Nah, yang membedakan di sini sama ya, dia menampilkan list produk juga. Tapi di sini dia desainnya sih yang beda, teman-teman. Ya, ini nggak pakai card ya. Kalau yang ini dia nggak pakai card. Oke. Kita coba bikin dummy-nya dulu. Saya pakai furniture aja ya. Furniture list. Oke. Soalnya nggak usah kita bikin lah ya. Nggak usah kita bikin lah. Saya hapus aja. Nah, oke. Kita kasih jarak 20 di sini. Lalu kita bikin list builder dulu boleh. Kita bikin list builder. Saya bungkus dengan expanded. Lalu single chartnya saya buang. Dan saya save. Hapus konstannya. Save. Nah, jadinya kayak gini. Nah, ini kita nggak pakai cut ya. Kita pakai container. Kita pakai row dulu. Row, children, bikin con image. Kasih jarak 8. Lalu bikin kolom. Nah, ini kolomnya untuk menampung teks ya. Nah, lagi-lagi kalau ada kasus seperti ini, kolomnya dibungkus dengan expanded. Supaya nanti kalau teksnya kepanjangan, nggak overflow, teman-teman. Jadi biasain ya. Biasain menggunakan expanded. Kalau kasusnya seperti ini. Saya bikin teks B16. Lalu saya kasih jarak 4.
teks 12, saya kasih jarak, bukan SW ya, SH 4, lalu saya kasih jarak lagi SH 4, lalu saya bikin row, children, saya bikin teks B14, kasih jarak 6, saya bikin teks 14. Save, tidak, tidak muncul apa-apa di sini. Gambarnya, lebarnya nih belum diatur, lebar gambarnya. Nah, ini dan kita butuh jarak ya antar itemnya. Saya bungkus row-nya dengan kontainer dan saya kasih jarak menggunakan margin button. Ya, kita kasih jarak 12 saja. Gambarnya terlalu besar, kita bikin jadi 96 coba. Ya, 96 sepertinya oke kali ini. Radiusnya kita bikin 8. Sip. Nah, lalu kolumnya kita lihat expanded. Oke. Oh, ini ada ini ya. Ada tombol plus sama minusnya ya, teman-teman. Nanti kita buat. Tapi sebelum itu saya pengen bikin icon favorit dulu nih. Di pojok kanan. Itu kita taruh setelah expanded. Nah, kita kasih circle icon. Nah, kita atur ukurannya LD16 saja. Nah, kita bikin dia agak kecil. Warnanya dibikin abu-abu dulu. Artinya itu nggak aktif ya ceritanya. Salah ya. Salah. Bukan di situ, tapi di sini. Kita bikin dia jadi abu-abu. Nah, gimana bikin dia jadi pojok ke atas, teman-teman? Nah, ini juga ini ya. Ini juga salah caranya teman-teman pakai tinggi yang fix di sini. Itu kan tinggi gambarnya berapa tuh? 96 ya. Nah, kita kasih tingginya 96 juga. Oke, itu. Nah, lalu yang ini supaya dia ke atas ini. Gimana caranya? Ya saya juga bingung. Kita tambahin dulu kontainer teman-teman supaya dia ke atas gimana. Nah, itu teman-teman berarti kita lihat parent-nya nih. Parent dari widget ini tuh apa? Kita scroll ke atas, oh parent-nya adalah row. Nah, berarti kita atur si row-nya ini ya, pakai cross start tuh. Gitu teman-teman caranya ya. Dikasih cross start, jadi dia bakal naik ke atas. Save, good. Kita lihat lagi apa yang perlu saya buat lagi ya di sini ya. Tombolnya, tombol plus sama minusnya. Itu kita buat setelah row ini. Oke. Mungkin saya kasih kontainer dulu ya. Kita kasih kontainer. Tingginya 32 dulu aja. Nah, saya pengen bikin dia nge-push ke bawah ya, teman. Kita bisa pakai spacer di atas kontainernya. Jadi dia posisinya selalu ada di bawah. Tingginya dibuang ya. Tingginya dibuang, lebarnya dibuang aja. Nah, itu hanya warna bantu doang ya, teman-teman. Nah, lalu kita kasih row children. Oke. Itu pakai icon, teman-teman. Icon ada nggak ya iconnya? Iconnya itu add box ya. Coba. Nah, itu iconnya. Lalu kita bikin lagi icon delete box, ada nggak? Remove box. Apa nih iconnya? Box, add box, check box, coba check box. Oke, salah. Ya ada box-boxnya. Kita lihat ya. Apakah ada di sini? Tidak ada. Saya coba pakai MDI ya. Delete square. Apa nih iconnya nih? Nggak ketemu. Oke, kalau nggak ketemu, saya akalin aja ya. Kita pakai pakai container with radius. Kita kasih padding. P4 aja paddingnya. Oke, warnanya saya pakai blue gray 900. Save. Border radiusnya kita bikin jadi 8 aja. Kita kasih chart, kita kasih icon. Nah, icon add. Jadi putih. Iconnya kita bikin jadi 16 saja. Jangan terlalu besar. Setelah itu radiusnya dikecilin lagi kayaknya. Kita kecilin lagi aja. Lalu kita
copy. Ini kita bikin delete ya. Sini, bukan delete sih, remove ya. Remove. Nah, kita bikin teks teman-teman. Teks 12, tulis dengan angka 0. Kurang besar. Kita pakai 16 saja. Nah, terlalu besar? Kayaknya terlalu besar sih, 14 saja. Kita kasih SP12 sebelum angka 0-nya SP12, setelah angka 0-nya kita kasih SP12 supaya dia ada jaraknya ya. Setelah itu ya udah kelar teman-teman. Lalu kita bikin listnya. Nah, udah ada listnya, udah ada kita bikin. Sini kita konsumsi listnya dan ke dalam list view. Item, product name, salah ya. Nah, ini kalau pengen pakai cara yang di LS3 tadi boleh ya. Kita pakai yang di LS3 tadi aja, logiknya untuk yang price ya. Nah, kita pakai yang ini. Saya copy aja rawanya semuanya, karena sama aja sih. Paling ukurannya mungkin lebih kecil. Udah ada ininya belum? Oh, belum ada ya. Saya lihat, saya copy dari ini ya, LS3. Oke, kita balik ke LS4. Nah, kenapa nih? Oke, oke. Oh, kurang ya. Nah, kita dari sini, dari atas nih. Nah, itu kita pindahkan ke LS4, row-nya kita pindah ke sini. Lalu kita back, kita buka lagi ya. Nah, oke, jadinya kayak gini. 2,5, harga diskonnya, harga aslinya sih 300. Kayak gitu, teman-teman. Kita lihat lagi apa yang kurang. Di sini saya rasa cukup ya untuk yang Alice 4. Apa yang kurang nih? Oh, di atas nih. Di atasnya ada action, teman. Itu boleh pakai icon button. Pakai yang turn iconnya. Satu lagi pakai icon button yang sort. Gitu. Jadi, teman-teman. Oke. Ini untuk Alice 4 ya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kita lihat lagi dari Alice 1 ya. Apa yang kurang? Di Alice 1 kita lihat Alice 1 hasilnya seperti ini. Nah, gambarnya nih tergantung koneksi ya, teman-teman. Kalau lagi stabil ya munculnya cepat ya. Lalu dilihat Alice 2. Nah, Alice 2 seperti ini. Nah, ini bisa pakai list view, bisa pakai grid view juga sebenarnya bisa ya, teman-teman. Lalu Alice 3. Nah, Alice 3 seperti ini. Dan Alice 4. Gitu, teman-teman.